Salam kakak-kakak, para pelayan jemaat anak di berbagai tempat. Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga GKI yang didukung oleh para pegiat anak dari berbagai lembaga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pengajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak berbasis pada kisah-kisah Alkitab agar para pelayan anak dapat menyampaikan pengajarannya juga dengan baik. Semua ide yang disampaikan berdasar pada pertemuan online berbasis video conference yang memungkinkan kita bisa berinteraksi dengan adik-adik yang kita layani. Pada edisi kali ini, kita akan membahas bahan Alkitab dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25 dengan tema Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Bersama dengan kita telah hadir Pendeta Santi Manurung yang akan berbagi pesan firman Tuhan nantinya. Dan ada Kak Ibet yang akan berbagi ide-ide penyampaian firman pada kelas Batita dan Balita. Dan juga Kak Esther yang akan berbagi ide-ide penyampaian firman untuk kelas besar, dan nanti ada Kak Wawan juga yang akan berbagi ide-ide untuk kelas kecil. Langsung saja kita akan memulai, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan diri sebelum kami melayani adik-adik yang Tuhan percayakan. Sertailah setiap kami sehingga kami boleh menangkap pesan firman Tuhan, mendapatkan ide, dan terlebih kami mempersiapkan diri dengan baik sehingga pelayanan ini boleh dilakukan secara bertanggung jawab. Kami siap ya Tuhan, dalam Kristus, amin. Langsung saja amin. Saya berikan waktu untuk Pendeta Santi. Baiklah kakak-kakak sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya.
Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Dengan tema pada hari ini, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tuhan Allah yang kudus itu. Allah yang kudus yang berbeda hakikat. Mengapa ia berbeda hakikat? Karena ia halik. Sedangkan manusia itu adalah makhluk. Ia yang adalah halik, yang kudus itu juga adalah Allah yang mau dekat dengan manusia. Kesediaannya mau dekat dengan manusia secara khusus, saya mau mengingatkan kita di persiapan kita yang awal, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 15, yaitu Allah yang mendengar seruan umatnya Israel yang menderita dalam penindasan Mesir. Allah yang kudus itu, Allah yang berbeda hakikat itu dengan kita, memanggil dan mengutus Musa. Allah yang kudus itu menyatakan dirinya melalui semak yang menyala, namun tidak terbakar, dan menyatakan diri, aku adalah aku. Dalam bacaan ini, Allah yang kudus itu menampakkan diri di Gunung Sinai. Kesedihan menolong umatnya karena Allah mendengar jeritan umatnya dan mengingat kepada perjanjiannya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya mau mengingatkan kembali di pembahasan yang pertama, tanpa hubungan perjanjian yang didasarkan pada kasih karunia-Nya, maka pertolongan yang Allah lakukan hanya bersifat insidental dan temporal. Allah yang mendengar dan bertindak melepaskan penderitaan umatnya adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya itu diwujudkan dalam relasi kasih personal yang diikat oleh hubungan perjanjian. Dalam teks ini, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Babak perjalanan umat Israel berlanjut pasca dibebaskannya mereka oleh Allah dari penindasan di Mesir. Teks yang tadi kita baca menceritakan bahwa umat Israel pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, tiba di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai, dituliskan di dalam ayat 3-4 kakak-kakak. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saya mau mengajak kakak-kakak memperhatikan sapaan aku dan engkau. Sapaan aku dan engkau itu mengungkapkan kekuatan dan keagungan perintah yang disampaikan Allah kepada umat melalui Musa. Israel yang telah mengenal Allah itu melalui karyanya yang mengagumkan.
ketika Allah sendiri yang memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Umat Israel menyaksikan sendiri tentara Mesir itu dihancurkan saat mereka menyeberangi Laut Teberang. Pada ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Pada ayat tersebut Allah meminta umat Israel mendengarkannya. Allah meminta umat Israel mendengarkannya dan bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Karena umat Israel telah menyaksikan karya yang luar biasa yang dilakukan Allah, maka seharusnya mereka memahami tanggung jawab mereka dan mendengarkan Dia. Pada ayat kelima juga mungkin terkesan sepertinya Allah memaksa umat Israel di kalimat, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara-Ku. Dalam hal ini Allah tidak hendak memaksa umat Israel, melainkan sesungguhnya Ia memberikan pilihan secara bebas kepada umatnya. Dan bagi umat Israel, Allah tidak bertindak sesuka hati. Respon umat untuk mendengarkan firman-Nya adalah respon yang mereka berikan secara bebas. Secara bebas, tidak dalam paksaan untuk bersedia mendengarkannya. Di ayat kelima juga dituliskan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Menjadi harta kesayangan artinya menjadi miliknya, menjadi milik Tuhan. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab, Ulangan pasal 7 ayat 6. Apa yang dimaksud dengan menjadi milik ya? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan ada kata kudus di situ, Ulangan pasal 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, lalu kemudian menjadi harta kesayangan. Ya, jadi menjadi umat yang dikuduskan. Ya, kekudusan umat bukanlah hasil dari upaya dan prestasi mereka, melainkan hidup di hadapan Allah dengan melakukan perjanjian kasih Allah, dengan hidup jauh dari kecemaran, jauh dari karakter-karakter yang bertentangan dengan karakter yang Tuhan kehendaki. Dalam bacaan ini, Allah memilih Musa. Allah memilih Musa untuk menerima pewahyuan. Dan Musa disuruh, diutus untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada umatnya. Akhirnya Musa memang bertindak sebagai perantara. Karena itu Musa mempersiapkan umat supaya ketika Tuhan ya menampakkan diri di Gunung Sinai, mereka sudah siap. Persiapan itu mencakup membersihkan pakaian dan berpantang, itu di ayat 14 dan 15. Kekuatan dan keagungan Allah itu terlihat lewat simbol ya, api, asap, dan gunung yang gemetar. Jadi 3 tanda alam ini mau menyatakan kekuatan, kemahakuatan, dan kemahakudusan Tuhan. Dan kehadiran Allah itulah yang menghasilkan perjanjian. Kakak-kakak, di sini hadir ada kakak-kakak yang keren-keren, yang nanti akan makin menolong kita bagaimana menyampaikan pesan Alkitab ini kepada adik-adik kita, baik kelas balita, kelas kecil, dan juga kelas besar. Dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan mau umatnya melakukan perintah Tuhan. Ya, tadi dalam bacaan kan ditunjukkan ya, mereka sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri karya Allah yang luar biasa kepada umatnya. Ia sendiri yang memimpin umat yang disayanginya itu keluar dari tanah Mesir, dan umatnya diminta untuk memberikan respon ya secara bebas. Respon yaitu mau mendengarkannya. Jadi adik-adik diminta untuk mau melakukan perintah Tuhan. Kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan yang kudus menghendaki umat melakukan perintahnya.
Dan kelas besar, anak berkomitmen untuk menjalani hidup berpegang pada firman Tuhan. Jadi kita fokus di situ ya. Tadi kan saya tunjukkan di ayat 5 ya. Jadi Allah sendiri meminta kepada umatnya untuk mendengarkannya, mematuhinya. Lalu kemudian mereka menjadi miliknya, menjadi milik yang disayanginya. Dan respon mereka yang diminta adalah respon mematuhinya, mendengarkannya, dan umat mematuhi mendengarkannya secara sungguh-sungguh, karena mereka sendiri yang menyaksikan betapa Tuhan sudah menyertai dan memimpin mereka. Itu Kak Hendra, kakak-kakak sekalian bisa memperdalam pesan Alkitab di teks ini di episode yang ke-93 lewat tayangan Ngulik Alkitab. Kakak-kakak bisa memperdalam pesan-pesan Alkitab. Selain itu juga kakak-kakak bisa diperkaya, ya, baik wawasan maupun juga spiritualitas. Itu Kak Hendra. Terima kasih Pendeta Santi untuk penggalian firman Tuhan yang sekali lagi kakak-kakak bisa lebih memperdalamnya pada program, mengikuti dengan menyaksikan program Ngulik Alkitab ya Kak Santi ya. Ya, episode 93 tayang tanggal 27 Juli. Baik, kita akan langsung menuju ke Kak Ibet yang akan berbagi soal ide-ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan Tuhan kepada kelas Batita dan kita. Tapi sebelumnya kita ikuti informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan kali ini kita membahas bahan Alkitab dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25 dengan tema Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Kita akan mendengarkan Kak Ibet, seorang guru TK dan juga pelayan jemaat anak di GKI Palsi Gunung, anggota jemaat GPIB, dan tentu ada begitu banyak pengalaman yang bisa nanti dibagikan untuk memberikan kita ide-ide untuk menyampaikan bahan firman Tuhan ini kepada anak-anak kelas Batita Balita. Silakan Kak Ibet. Ya, terima kasih Kak Hendra. Terima kasih juga Pendeta Santi untuk penjelasannya. Oke, shalom kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Ya, saya akan coba untuk breakdown metode bercerita kepada kelas Batita dan juga Balita. Oke, seperti yang kita ketahui, temanya hari ini adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Kelas balita itu biasanya di usia 3 sampai 5 tahun dan kelas batita ada di usia 0 sampai 3 tahun. Di usia-usia ini adalah usia-usia emas di mana anak-anak kalau kita beritahu, kita tanamkan sesuatu nilai, pasti anak-anak menanam itu dan nantinya ketika tumbuh dewasa, itu akan mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tapi, di anak-anak usia ini juga adalah, kita tidak bisa memberitahukan atau bercerita tentang firman Tuhan yang terkesan agak sedikit abstrak kepada anak-anak. Kita harus memberikan contoh-contoh atau contoh-contoh nyata yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang relate sama kehidupan sehari-hari mereka. Seperti tujuannya hari ini yaitu, anak mengetahui bahwa Tuhan mau umatnya melakukan perintah Tuhan. Atau kalau saya rangkum di sini, yaitu kita mau anak belajar untuk menjadi anak yang taat. Taat. Saya mau bercerita
dengan metode memberikan slide ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin metode bercerita untuk anak kelas balita atau batita itu ada role play, ada hand puppet, finger puppet, atau mungkin video. Nah, saya mau coba untuk bercerita menggunakan slide yang sudah saya siapkan. Contohnya seperti ini. Sebelum kita masuk ke bercerita, kita mau ajak anak-anak bridging dulu. Bridgingnya itu biasanya kita adakan anak-anak harus fresh dulu nih. Tadinya kan mereka sudah ikut rangkaian ibadah, mereka biasanya duduk, diam, atau nah kita mau biar anak-anak balik lagi fokus supaya bisa tujuan kita bisa tercapai. Nah kita ajak main dulu. Contohnya, adik-adik, hari ini cerah sekali. Ada matahari yang bersinar terang. Terus coba lihat lagi di atas sana. Ada binatang yang terbang. Ayo coba, bagaimana binatang yang terbang itu apa sih adik-adik? Coba lihat. Wah, binatang yang terbang itu namanya burung. Coba sekarang adik-adik peragakan bagaimana caranya burung terbang. Ayo, ya kepakan sayapnya. Ya bagus sekali. Nah, lalu bagaimana kita? Adik-adik tahu nggak suara burungnya bagaimana? Ayo semuanya. Nah, selain itu ada apa lagi ya? Wah, coba lihat. Ada apa di sana? Wah, ada anjing. Siapa di sini yang suka pelihara anjing? Ayo coba kita peragakan bagaimana caranya berlari seperti anjing. Ayo lari, lari, lari. Ayo semua. Dan ada suaranya di sini. Ayo kita. Nah, itulah suara anjing. Oke. Di pagi yang cerah ini juga kita bisa menari-nari bersama bunga-bunga di taman. Nah, kita juga bisa aplikasikan banyak ya, ada binatang-binatang lain mungkin, atau mungkin ada nanti gambar anak-anak yang menari-nari. Kita bisa ajak anak-anak, jadi anak-anak nggak cuman duduk diam, tapi bisa berdiri, bisa mengekspresikan. Nah, kita juga bisa tanya, jadi adik-adik kabarnya bagaimana? Apakah sama seperti bunga di taman, hewan-hewan yang ceria? Nah, adik-adik tahu nggak? Tadi kan kakak Ibet ini minta adik-adik memperagakan seperti burung, seperti anjing, terus menirukan suara hewan-hewannya, lalu nari-nari seperti bunga. Nah, terus adik-adik mau ikutin apa perintahnya dari Kak Ibet. Berarti adik-adik sudah melakukan satu hal yang baik, yaitu taat. Nah, adik-adik sudah belajar untuk menjadi taat. Yeay, give applause dulu dong, tepuk tangan buat adik-adik semua. Hebat. Nah, sekarang Kak Ibet mau cerita nih. Ada tokoh yang juga taat. Sama kalau adik-adik ingat cerita minggu-minggu lalu. Siapa ya? Siapakah dia? Ho 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 ho. USA Musa. Ya, ini dia Bapak Musa. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita tentang Bapak Musa yang diperintahkan Allah untuk membawa bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang Kak Ibet mau ceritakan lagi nih. Mereka sudah keluar dari Mesir. Lalu setelah 3 bulan perjalanan lamanya, mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Dan mereka semua camping di sana. Ayo, siapa yang pernah camping? Mereka tidur di tenda. Nah, kita bisa cari gambar, lalu kita menceritakan sesuai dengan alur yang tadi sudah kita dengarkan dari Pendeta Santi juga.
Di mana di sini ini adalah gambar di mana Musa mendengarkan perintah Allah, lalu Musa turun kembali untuk menyampaikan pesan Allah bahwa kalau bangsa Israel akan menjadi harta yang paling berharganya Allah di antara semua bangsa yang ada, kalau bangsa Israel mau taat sama Allah. Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira jawabannya bangsa Israel itu apa? Iya atau tidak? Kalau itu ditanya ke adik-adik, jawabannya apa? Nah, sama bangsa Israel juga jawabannya iya. Lalu Musa mengatakan pada Allah bahwa iya, bangsa Israel mau taat kepada Allah. Nah, selanjutnya nanti kakak-kakak bisa rangkai ceritanya sendiri ya. Setelah itu, nah, gambar-gambar tadi sourcesnya saya bisa ambil dari freebibleimage.org. Di sana juga banyak berbagai macam materi yang bisa kakak-kakak download. Nggak cuma gambarnya, tapi kakak-kakak sekolah minggu juga bisa download story planner-nya. Jadi nggak usah takut, bingung mau menceritakan alurnya dari mana ke mana, nanti bisa belajar dari sana juga. Nah, ini kata kunci kita hari ini. Taat. Taat. Yuk kita sama-sama. T-A-A-T. Taat. Nah, siapa yang mau jadi yang taat? Kak Ibet mau taat. Kelemet? Nah, kita bisa ajak anak-anak juga untuk berinteraksi melalui refleksi. Nah, kenapa saya selalu tekankan refleksi? Karena kita nggak akan tahu feedbacknya apa, anak-anak ngerti nggak sih dari pesan yang mau kita sampaikan tanpa adanya refleksi atau review, seperti itu. Untuk anak-anak batita sama balita tuh bisa apa sih Kak? Kayak gitu. Mereka bisa menjawab kalau kita mau tanyakan dengan hal-hal yang simple, sederhana gitu ya. Intinya sih kalau mau jadi guru untuk di kelas batita atau balita, kita harus ngerti bahasanya mereka, supaya kita bisa menyampaikan semuanya melalui dengan bahasa-bahasa yang mereka mudah mengerti. Refleksinya ini kita bisa lakukan dengan games dan quiz. Gamesnya kita bisa mainan Simon Says. Ada yang tahu permainan Simon Says? Permainan ini permainan klasik kayaknya ya. Dari semua sekolah pasti pernah memainkan Simon Says. Bisa kita ganti namanya Kak Ibet Says. Atau Kak Ibet berkata, sekarang Kak Ibet berkata berdiri, berdiri. Kak Ibet berkata duduk, duduk. Kalau Kak Ibet bilang, ketika Kak Ibet katakan Kak Ibet berkata berdiri, adik-adik berdiri. Ketika Kak Ibet hanya mengatakan berdiri tanpa ada berkata, adik-adik nggak boleh berdiri. Jadi coba dengarkan baik-baik. Nah, adik-adik di sini bisa belajar. Taat berarti mendengarkan dengan baik. Ya. Lalu ada scavenger hunt. Scavenger hunt itu hampir mirip seperti treasure hunt. Contoh, kita bisa kasih clue-clue. Nah, ini bisa melibatkan anak-anak bermain bersama kakaknya atau orang di sekitarnya yang ada di rumah pendampingnya pasti. Biasanya kita bisa bilang, bisa nggak kalian tolong ambilkan sebuah benda yang bisa kalian gunakan untuk minum. Nanti mereka akan lari di rumahnya, mereka ambil, ada yang mungkin ambil piring, ada yang mungkin ambil gelas, ada yang mungkin ambil botol. Kita bisa tanyain, oh kamu emang piring bisa buat minum, atau gelas bisa buat minum, atau apa nih yang bisa buat minum? Oh gelas, botol. Kalau piring? Berarti piring tidak. Nah, anaknya belajar untuk mendengarkan perintah dengan baik lagi, lebih teliti lagi, seperti itu. Follow me, hampir sama kayak Simon Says, kita bisa ajak anak-anak mendengarkan instruksi, lalu kita putarkan lagu. Instruksinya apa nih? Setiap ada kata A harus berdiri, umpamanya. Setiap ada kata B duduk, atau setiap ada kata perintahnya jangan banyak-banyak ya Kak. Balita batita itu maksimal 2 perintah saja. Lebih dari itu chaos nanti kelasnya. Dan quiz. Nah, kalau quiz ini biasanya saya buat dalam bentuk slide seperti ini. Ada 3 gambar. Kita sekalian belajar abjad ya. Di sini A, B, C. Di A, ada anak yang marah-marah sama papahnya ketika papahnya memberitahukan sesuatu. Yang B,
Anak yang berpamitan kepada orang tuanya, pada ibunya ketika ingin pergi. Nah, di gambar yang ketiga C, ini anaknya lagi ngebentak mamahnya nih, gara-gara dia nggak bisa beli permen. Nah, kira-kira sikap taat itu yang mana adik-adik? Yang A. Yang A bukan sih? Coba. Bukan yang itu. Coba kalau yang ini, benar nggak kira-kira kalau kita harus pamitan sama orang tua sebelum kita pergi? Ya, benar sekali. Nah, kakak-kakak bisa buat seperti ini di slide. Untuk gambarnya bisa cari di Google, banyak banget ya, free GIF atau free image gitu ya. Terus untuk sounds-nya sendiri, banyak juga sound effect yang kita bisa download juga di apa namanya, di Google juga banyak, kita bisa input ke dalam slides. Dan untuk menarik slides-nya, mungkin kalau teman-teman yang terbiasa menggunakan hanya PowerPoint, teman-teman boleh coba loh slidesgo, slidesgo.com. Nah, di situ tuh banyak banget gambar-gambar lucu atau template-template yang cocok untuk anak-anak usia balita, batita, bahkan sampai yang untuk dewasa remaja pun ada. Kalian bisa menyaksikannya. Oke, terima kasih. Semoga kakak-kakak sekolah minggu bisa menerapkan yang jauh lebih baik daripada yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Kembali lagi ke Kak Hendra. Terima kasih Kak Ibet. Waduh, banyak nih ya ide-ide yang bisa disampaikan untuk anak-anak batita-balita. Yang penting kita bisa membawa interaksi itu dan video conference menjadi sarana yang memungkinkan dalam situasi pandemi ini ya. Banyak banget tuh ide-idenya Kak Ibet tadi. Saya juga tadi ikut-ikut tuh ya, terbang-terbang, jadi anjing. Aduh, pasti anak-anak senang banget nih. Oke, setelah ini kita akan masuk ke kelas kecil. Kak Wawan akan berbagi ide-ide yang bisa kita gunakan untuk kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, hari ini kita membahas firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25 dalam tema Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, saat ini kita akan mendengarkan ide-ide untuk kita bisa gunakan dalam penyampaian pesan firman Tuhan kepada adik-adik di kelas kecil. Dan ada Kak Wawan. Kak Wawan adalah pendiri dari Renungan Anak Footprint, sebuah bahan renungan anak yang dirancang bukan saja membawa anak-anak dapat melakukan saat teduh, tapi juga bisa membaca seluruh bagian Alkitab. Dan ini renungan yang menarik sekali. Dan Kak Wawan pegiat anak yang memberikan banyak sekali pelatihan-pelatihan guru sekolah minggu di berbagai tempat. Langsung saja kita berikan waktu untuk Kak Wawan berbagi idenya. Silakan Kak Wawan. Hai, selamat jumpa dengan saya Purnawan Kristanto. Saya dari pelayanan anak Footprints. Hari ini saya akan ikut membagikan materi untuk kelas kecil, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD dengan topik Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Bacaan diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Sedangkan tujuan untuk kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Tuhan yang kudus mengendaki umat melakukan perintahnya atau perintah Tuhan. Nah, kakak-kakak, saya menyarankan untuk awal dari kegiatan itu dimulai dengan icebreaker,
yaitu mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas supaya mereka mengalami semangat, kebangkitan semangat gitu ya. Jadi tujuan icebreaker adalah untuk meningkatkan semangat buat anak-anak. Nah, icebreaker yang bisa dilakukan adalah games atau permainan taat versus berontak. Cara permainannya begini, guru kalau masih lewat daring atau lewat Zoom, guru memberi perintah kepada anak-anak, perintah tertentu, supaya mereka mengikuti atau melakukan perintah itu. Itu adalah perintah yang taat. Kemudian nanti ada yang namanya perintah berontak. Di dalam perintah berontak, guru memberi perintah, namun anak-anak melakukan kegiatan atau aktivitas yang berlawanan dengan perintah tersebut. Nah, perintah yang taat, kalau dilakukan secara Zoom, guru memberi perintah secara lisan, kemudian anak-anak membuka videonya, kemudian mereka melakukan gerakan yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh guru. Sementara kalau sudah luring atau onsite, guru juga bisa memberi perintah langsung kepada anak-anak. Nah, perintahnya misalnya begini, angkat tanganmu, begitu, kemudian anak-anak mengangkat tangan gitu ya. Guru nggak usah memberi contoh, hanya beri angkat tanganmu. Nah, anak-anak kemudian mengangkat tangan gitu. Lalu lihat ke kiri. Kemudian anak-anak ke kiri. Lalu guru memberi perintah, lihat ke kanan. Anak-anak ke kanan. Nah, itu adalah perintah yang taat ya, anak-anak taat kepada perintah guru. Kemudian dilanjutkan dengan perintah dengan games yang berontak, begitu ya. Perintahnya itu dilakukan berlawanan dengan perintah guru. Berlawanan bagaimana? Kalau guru berkata tengok kiri, maka anak-anak menengok kanan, gitu ya. Kalau angkat tanganmu, maka anak-anak menurunkan tangannya. Kalau misalnya guru memberi perintah lihat ke atas, begitu, anak-anak justru melakukan kebalikannya, yaitu melihat ke bawah. Gitu ya. Nah, games ini bisa dikombinasikan. Misalnya guru mengatakan ada polanya. Polanya yang pertama, yang satu taat, yang kedua berontak, yang ketiga taat. Nah, kalau kemudian guru memberi perintah yang pertama, maka anak-anak melakukan sesuai dengan perintahnya, karena perintah yang pertama kan taat. Lalu yang kedua itu kan perintah yang berontak. Nah, anak-anak melakukan yang berbeda dengan atau berlawanan dengan yang diperintahkan oleh guru. Misalnya guru berkata lihat ke atas, maka anak-anak melihat ke bawah. Kemudian perintah ketiga taat. Perintah ketiga taat, anak-anak harus melakukan sesuai dengan perintah. Nah, polanya bisa diubah. Misalnya berontak, taat, berontak, atau berontak, berontak, taat, atau taat, berontak, berontak, begitu misalnya. Nah, itu bisa dikombinasi supaya lebih seru begitu. Tapi tentunya juga sesuai dengan usia anak. Apakah anak-anak bisa mengikuti permainan ini dengan menyenangkan atau tidak? Kemudian di akhir dari permainan atau icebreaker ini, kemudian guru memberi refleksi kepada anak-anak, tanyakan kepada anak-anak lebih enak melakukan yang mana? Melakukan perintah yang taat pada perintah guru atau berontak pada perintah guru. Biasanya anak-anak akan menjawab lebih enak yang taat, karena kalau berontak dia harus memikirkan dua kali bagaimana melakukan yang kebalikan dari yang diperintahkan, begitu ya. Di sini kemudian guru bisa memberi refleksi atau memberi ulasan bahwa sebenarnya taat itu lebih enak daripada memberontak, begitu ya. Nah, dari tujuan yang sudah kita tetapkan tadi, kita melihat ada dua entitas atau dua kata kunci yang akan kita explore, yang akan kita kembangkan di dalam aktivitas dan juga di dalam cerita, di dalam kegiatan sekolah minggu di kelas kecil, yaitu yang pertama kudus, kemudian yang kedua perintah, ya. Nah, untuk kata kunci kudus itu kita melakukan aktivitas seperti ini, Kak, yaitu hooknya. Kalau kegiatannya sekolah minggu itu sudah onsite atau luring, maka kakak-kakak dapat menyediakan hand sanitizer untuk hooknya. Namun kalau masih secara online, masih secara Zoom atau mungkin lewat WA, maka carilah atau sediakan gambar tangan orang yang sedang menggunakan hand sanitizer, lalu katakan, anak,
apa yang digambarkan dalam foto ini, aktivitas apa yang sedang dilakukan. Beri kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab, kemudian berikan jawabannya bahwa orang ini sedang mensucikan tangannya dari hama atau virus ya. Jadi hand sanitizer itu tujuannya adalah untuk membersihkan tangan kita dari hama atau virus yang dapat mengganggu atau mencemari tubuh kita. Nah, suci itu artinya juga kudus. Setelah itu jelaskan bahwa di dalam pengajaran kudus itu artinya dipisahkan supaya tidak tercemar oleh anasir-anasir yang merugikan. Sesuatu yang kudus itu artinya keadaan yang bebas atau terpisah atau tidak dicemari oleh dosa, begitu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam cerita yang saya usulkan menggunakan video. Videonya seperti ini. Pada masa lalu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di padang gurun selama 7 tahun. Jalannya lama sekali. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Akhirnya, mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Kita akan berhenti dan berkemah di sini. Aku harus naik gunung itu. Jangan berbuat macam-macam ya. Baik, Pak Musa. Maka, Musa mendaki Gunung Sinai itu sendirian. Setelah beberapa hari, orang-orang Israel mulai bosan menunggu. Hei, Pak Musa bilang jangan berbuat macam-macam. Musa akhirnya turun dari gunung membawa 2 loh batu. Musa kembali. Aku membawa 2 loh batu untuk membuat kita... Astaga, sudah ku bilang jangan berbuat macam-macam. Musa sangat marah. Dia membanting 2 loh batu itu ke tanah. Lihatlah akibatnya. Sekarang aku harus naik ke gunung itu lagi. Dia lalu turun membawa 2 loh batu yang baru. Lihat, Musa datang lagi. Yeay! Oke, dengarkan semuanya. Allah telah memberikan 10 perintah. Kita harus menaati hukum ini. Hukum ini akan mengatur kita hidup bersama orang lain. Contohnya seperti menghormati orang tua, hidup jujur, dan sebagainya. Buat apa kita patuh pada perintah Tuhan? Perintah ini untuk membuat hidup kita menjadi baik. Benar juga sih. Itu masuk akal. Maka semua orang senang mendapat perintah dari Tuhan. Musa mengajarkan hukum itu pada orang-orang Israel. Mereka belajar taat pada perintah Tuhan selama mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Nah, setelah bercerita, kemudian kita dapat melakukan aktivitas bagi anak-anak. Kalau sekolah minggunya masih online, maka kirimlah gambar berikut ini yang dapat diakses atau dapat diunduh di dalam Google Drive yang ada di deskripsi pada video ini. Di situ ada gambar Musa yang sedang memegang loh batu, 2 loh batu. Dia sudah ada di puncak gunung dan dia akan turun. Nah, anak-anak diminta untuk mencarikan jalan bagi Musa supaya dia dapat turun ke dasar atau ke kaki gunung. Nah, bagi anak-anak yang masih online, anak-anak dapat mengunduh, kemudian mereka dapat mengedit menggunakan aplikasi gambar atau foto. Biasanya semua HP itu memiliki fungsi dasar untuk mengedit video. Nah, di situ salah satu fiturnya itu adalah draw atau menggambar. Nah, dengan mengedit gambar tersebut, ajak anak-anak untuk menggambar
atau drawing, mencarikan jalan, menarik garis yang dilalui oleh Musa sampai ke dasar. Sedangkan untuk aktivitas sekolah minggu yang onsite atau yang luring, maka gambar tersebut dapat di print, kemudian anak-anak menggambar menggunakan spidol. Selanjutnya untuk hafalan ayat, itu kirimkan 4 gambar melalui WhatsApp. Kemudian ajak anak-anak melengkapi ayat tersebut, gitu ya. Gambarnya seperti ini. Gambar pertama itu dikirim melalui WhatsApp, lalu ada tulisan titah Tuhan itu tepat menyukakan, kemudian ada gambar hati ya, ada gambar jantung. Nah, itu artinya nanti anak-anak melengkapi kalimat tersebut, titah Tuhan itu tepat menyukakan, kemudian ditulis hati. Lalu gambar kedua itu ada agak sulit ya. Gambar kedua itu ada tulisan perintah Tuhan itu, lalu ada gambar yang di kiri dan yang di kanan ya. Yang di kiri itu adalah gambar apa? Ya, gambar jamur ya, gambar jamur. Kemudian anak-anak menuliskan di situ jamur, tapi kan yang dipakai cuma murnya saja karena ja-nya dicoret. Lalu di sebelah kanannya itu ada gambar petani ya, ada gambar petani. Anak-anak menuliskan di bawahnya, sudah ada petunjuk di situ. Lalu petanya dicoret, lalu tinggal ni ya, tinggal ada suku kata ni, sehingga kalau digabungkan yang pertama tadi mur, kemudian yang kedua ni. Nah, kalau digabungkan berarti murni. Nah, itu artinya bisa dimasukkan ke dalam gambar yang kedua, perintah Tuhan itu murni. Begitu ya. Lalu gambar ketiga ada gambar mata ya. Itu kemudian bisa dibuat untuk melengkapi potongan ayat yang ketiga, yaitu membuat mata bercahaya. Nah, ketika anak-anak sudah menemukan kata yang tersembunyi di 3 gambar yang pertama tadi, kemudian gambar keempat itu kirimkan, kemudian ajak anak-anak untuk menuliskan jawaban mereka ke dalam ayat yang masih kosong gitu ya, kata-kata yang di dalam bagian-bagian yang masih kosong. Sedangkan kalau sekolah minggunya sudah onsite atau luring, gambar ini dapat ditayangkan lewat LCD atau PowerPoint. Tidak perlu di print, anak-anak bisa menuliskan jawabannya di kertas mereka, begitu ya. Kemudian anak-anak lalu mengirimkan jawaban mereka kalau sudah masih online ke lewat WhatsApp, atau kalau lewat Zoom beri aba-aba supaya anak-anak mengetikkan secara serentak di chat. Jangan dulu-duluan, karena nanti anak yang belakangan akan mencontek jawaban anak-anak yang sudah, begitu ya. Jadi tunggu dulu, tahan dulu. Kalau sudah kakak beri waktu 5 menit misalnya. Kemudian kalau sudah kakak hitung 1, 2, 3, tulis di kolom chat 1, 2, 3. Nah, kemudian anak-anak menuliskan jawabannya, dan jawabannya adalah ini. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, dari Mazmur 19 ayat 8, begitu ya Kak. Kemudian untuk lagu-lagunya itu saya mengusulkan 2 lagu. Yang pertama Taat, lalu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, demikian bahan atau materi untuk kelas kecil. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak di dalam mengajar, baik secara online maupun offline. Sekian dulu dari saya, Purnawan Kristanto. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Wawan yang sudah berbagi ide untuk kita bisa gunakan dalam penyampaian firman Tuhan kepada anak-anak kelas kecil. Kita akan melanjut ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut.
Kita masih melanjutkan persiapan guru sekolah minggu dan kita sedang membahas Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 dalam tema Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Dan saat ini kita akan mendengarkan ide-ide penyampaian pesan firman Tuhan kepada anak-anak di kelas besar. Ada bersama-sama dengan kita Kak Esther, warga jemaat GKI Kepaduri, pribadi di balik ide-ide kreatif dari program Geku-Giku, sebuah program yang memberikan ide ke aktivitas pelayanan anak, dan Bu Esther juga studi lanjut di bidang pendidikan, dan pastinya ada banyak sekali ide-ide yang menarik yang kita akan dengarkan. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih juga Kak Santi. Salam kenal kepada guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak. Apa kabar? Untuk kelas besar kita tujuan pembelajarannya adalah anak berkomitmen untuk menjalani hidup berpegangan pada firman Tuhan. Saya share screen dulu ya. Ya, tujuan pembelajaran ini sangat menantang buat kita guru-guru sekolah minggu. Mengapa? Karena ini ada kata komitmen. Komitmen ini bagian dari yang disebut dengan high order thinking. Jadi high order thinking skill. Jadi di sini memerlukan pola pemikiran yang sangat kompleks. Karena itu kata komitmen ini menjadi bagian dasar bagi kita untuk bagaimana merancang, memilih metode dalam pembelajaran sekolah minggu kita. Secara khusus sekolah minggu melalui online ya saat ini. Dan untuk anak dapat mencapai komitmen, pastinya nggak mungkin tiba-tiba dari kita cerita langsung anak bisa komitmen. Itu ada jurang, ada gap, nanti akhirnya anak hanya menghafal ya. Tapi kita bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah anak punya komitmen untuk berpegangan pada firman Tuhan. Kalau kita mau singkat, anak komitmen untuk taat pada perintah Tuhan. Untuk bisa komitmen, tentu saja anak itu perlu mengetahui dulu. Mungkin di sini mengetahui kisah-kisah di mana ada perintah Tuhan dan ada orang-orang yang taat, kisah yang akan kita beritahukan kepada anak-anak. Setelah mengetahui, ada proses analisis dulu, kemudian ada refleksi, dan barulah bisa anak sampai pada komitmen. Ini tantangan kita kakak-kakak. Nah, saya ingin membagi rancangan sekolah minggu kita menjadi 3 bagian besar, yaitu pembukaan, kemudian isi cerita, dan penutup. Di pembukaan ini kita bertujuan untuk menarik perhatian anak. Kita tahu bahwa ketika ibadah Zoom ini, anak mengalami banyak sekali distract di lingkungan sekitarnya. Berbeda ketika saat kita ibadah onsite di sekolah minggu, kita bisa membuat ruangan yang membuat anak memiliki perhatian penuh pada saat kita cerita. Nah, ketika online, kita ibadah Zoom, kita nggak tahu di sekitar anak mungkin ada hal-hal yang bisa mendistract anak. Oleh karena itu, pembukaan ini menjadi sangat penting, kakak-kakak. Kita perlu menarik perhatian anak. Nah, untuk pembukaan ini saya mengusulkan ada 3 metode yang bisa kakak-kakak pilih di sini, yaitu metode brainstorming. Di sini kita meng-guide anak-anak, menggrab perhatian anak-anak dengan brainstorming. Brainstorming kalau kita ibadah secara langsung, kita bisa secara langsung bertanya kepada anak-anak dan anak-anak menjawab. Nah, kalau kita melalui Zoom, kita punya keunggulannya, yaitu anak-anak itu dapat menjawab secara bersamaan. Jadi durasi waktunya bisa sangat minim ketika ibadah menggunakan digital secara online. Anak dapat menjawab secara bersamaan, namun tetap tertib.
Ya, gimana caranya supaya anak dapat menjawab secara bersamaan namun tetap tertib? Anak dapat menjawab di kolom chat. Jadi ketika kita bertanya, ayo cari 2 perintah Tuhan yang diingat. Kemudian tulis juga 1 perintah yang pernah dilakukan. Nah, untuk menolong anak, saya mengusulkan kakak-kakak menampilkan pertanyaan itu tampil di layar monitor melalui PowerPoint kah, melalui share whiteboard kah, kemudian kakak yang penting itu tampil di layar monitor. Kenapa ini penting? Ini membuat anak-anak nggak usah bertanya dan nggak hiruk-pikuk jadi suasana ibadahnya. Jadi nggak bertanya, apa Kak tadi pertanyaannya? Apa Kak? Nah, itu sudah ada di layar monitor ya. Jadi kakak-kakak ketika hanya merespon jawaban anak-anak di kolom chat, kemudian bisa dilanjutkan dengan sharing. Itu metode brainstorming. Metode yang kedua adalah metode polling. Ya, ini mirip seperti brainstorming sebetulnya, tapi ini lebih seru lagi karena kalau kita pakai aplikasi Zoom itu ada yang namanya kita bisa bagikan polling. Kalau kakak-kakak bingung caranya ibadah Zoom pakai polling, kakak-kakak bisa lihat di pembinaan yang diselenggarakan oleh Bina Warga di YouTube Bina Warga. Nanti linknya mungkin ada di deskripsi ini ya Pak Hendra ya. Polling ini menarik, mengapa? Karena seperti tadi durasinya singkat dan ada langsung kita mendapat evaluasi hasilnya, ada persentase hasil. Jadi nanti di monitor anak-anak langsung muncul pertanyaan-pertanyaan, tapi sayangnya bedanya tadi dengan brainstorming melalui chat, polling ini jawabannya hanya multiple choice. Tapi bagi anak-anak lebih gampang, jadi tinggal jawab ya atau tidak gitu. Semua bisa jawab dalam waktu yang bersamaan. Misalnya contohnya, apakah kalian ingat perintah Tuhan? Apa kalian pernah melakukan perintah Tuhan ya atau tidak? Nah, kemudian nanti kita bisa share hasilnya. Share hasilnya di situ mungkin ada persentase. Oh, yang perintah Tuhan ternyata ada yang ingat perintah Tuhan ada 20%, yang melakukan ada 10% misalnya. Nah, ini kakak-kakak karena di pembukaan ini selain kita mau menggrab perhatian anak, kita juga sekaligus membangun semangat dasar bahwa ASM dapat melakukan perintah Tuhan. Ini membangun semangat ini sangat penting untuk nantinya ia mau membuat komitmen. Andaikan misalnya hanya ada 10 anak yang ingat perintah Tuhan atau yang pernah melakukan perintah Tuhan, itu yang diapresiasi. Jadi, wah ternyata ada 10% loh anak yang ingat perintah Tuhan. Wah, yang pernah melakukannya luar biasa, ada 5%. Ternyata kalian pernah juga loh melakukan perintah Tuhan. 2 jempol untuk kalian ya. Nah, itu metode polling. Tapi kakak-kakak juga untuk pendahuluan ini bisa memilih metode bercerita, artinya melakukan pendahuluan cerita. Karena ini pembukaan, jadi saya menyarankan ketika bercerita langsung pada cerita firman Tuhannya, di sini lebih banyak melibatkan anak, karena ingat ini adalah pembukaan. Tujuannya adalah menggrab perhatian anak. Ya, di sini saya menyarankan untuk menggunakan PowerPoint. Misalnya seperti ini, ya. Saya memilih untuk pendahulunya menggunakan cerita. Posisi saya bisa sebagai Musa, bisa juga sebagai naratornya. Saya memilih kali ini sebagai naratornya misalnya. Langsung kakak-kakak bisa share slide ini, gambar Gunung Sinai. Saya belum pernah ke Gunung Sinai, tapi bisa lihat di Google.
kakak sekarang ada di Gunung Sinai. Apakah kalian tahu Gunung Sinai itu di mana? Wah, pasti jauh sekali ya Gunung Sinai. Nah, kakak ada di sini nih, di Gunung Sinai, bersama tokoh Alkitab. Ayo tebak tokoh Alkitabnya siapa? Apakah Nuh? Atau Petrus? Atau Abraham? Atau Musa? Ayo pilih. Siapa? Coba kakak bersama tokoh Alkitab siapa? Ya, betul. Nah, si Musa ini butuh pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan untuk membuat batas. Membuat batas. Nah, membuat batasnya, membuat batas di gunung loh, bukan di kemah. Artinya membuat batasnya itu enggak kecil tapi besar, karena ini batas di gunung. Kita nggak perlu kasih tahu dulu mengapa membuat batas, supaya mengapanya itu udah ada dalam pikiran anak. Ngapain buat batas ya? Nah, itu sebagai modal kita nanti bercerita untuk selanjutnya. Siapa yang mau nolong Musa untuk membuat batas? Ayo, kakak challenge kalian semua yang mau menolong, silahkan chat, aku mau. Wah, mana ya? Loh, kok nggak ada? Kita lihat di kolom chat. Oh iya, ada nih Petris pertama. Aduh, thank you Petris, kamu udah menolong. Terus ya, sampai kita sebut terus. Nah, kalian tahu nggak? Ketika kalian menolong Musa tadi, kalian udah melakukan perintah Tuhan, yaitu menolong orang lain. Nah, ini pendahuluan yang bisa kakak pilih. Jadi bisa brainstorming, bisa bercerita, ataupun tanya jawab. Selain menggrab anak-anak, juga membangun semangat dasar bahwa anak-anak dapat melakukan perintah Tuhan. Kemudian kita masuk pada isi cerita, karena tadi sudah pembukaan isi cerita. Tapi karena biasanya tapi untuk mempertahankan perhatian anak-anak, saya kasih bridging. Bridgingnya itu biasanya melalui pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang mendorong rasa ingin tahu anak. Kalau kita menggunakan brainstorming, mungkin bisa pakai pertanyaan, menurut kalian Tuhan senang nggak sih jika kita melakukan perintahnya? Ayo kita lihat sebuah kisah di Alkitab. Nah, ini kita akan masuk ke isi cerita. Kalau kita bercerita, misalnya mungkin kita bisa menggunakan pertanyaan, ngomong-ngomong, kalian udah tahu nggak sih kenapa sih Musa membuat batas di Gunung Sinai? Nah, kita akan masuk dalam isi cerita. Kalau kita menggunakan polling atau tanya jawab, kita bisa pakai juga pertanyaan, misalnya, menurut kalian apakah Tuhan senang jika kita mengingat apalagi melakukan perintahnya? Benar nih, senang. Coba ya kita lihat firman Tuhan. Ayo kita lihat di kisah Musa di Gunung Sinai. Itu pertanyaan mendorong rasa ingin supaya perhatian anak tidak sempat turun, tetapi kita memaintain karena kita mau masuk ke ini isi cerita. Isi cerita ini lebih pada proses untuk mengetahui, anak mengetahui sebuah kisah bahwa Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan perintahnya, kemudian ada yang melakukannya. Nah, untuk ini juga, untuk isi cerita bisa dilakukan dengan berbagai metode. Kakak-kakak bisa memilihnya menggunakan metode narasi, bercerita, atau menggunakan video. Cuman kalau hanya saja ketika menggunakan video yang biasanya kita lihat di YouTube, kakak-kakak perlu cermat sekali karena banyak sekali video cerita kisah ini, tapi tidak banyak yang videonya itu benar-benar sesuai dengan bahan Alkitab kita. Ya, jadi perlu dicermati ini, jangan asal saja, wah ini videonya seru, bukan soal seru, tapi soal bagaimana video ini sesuai dengan bahan Alkitab. Karena kita bukan hanya mau cerita, tetapi kita mau menyampaikan firman Tuhan. Kemudian
ASM ini ditolong untuk mengetahui kisah Alkitab kalau menggunakan narasi. GSM bisa sebagai narator, tadi sama seperti saya, atau sebagai Musa, atau sebagai Tuhan, atau sebagai bangsa Israel. Terserah kakak-kakak pasti punya kreasi sendiri ketika bercerita. Bisa juga kita menggunakan metode role play. Nah, gimana menggunakan metode role play di ibadah online? Bisa kakak-kakak. Nah, asalkan kita menolong anak untuk memiliki peran, yaitu memiliki peran kunci yang mudah dan berulang. Jadi jangan yang susah peran anak-anaknya, tetapi peran yang mudah. Kamu hanya mengucapkan satu kalimat atau menggerakkan apa, atau artinya sesuatu yang mudah dilakukan anak-anak tanpa harus membaca skrip teks yang panjang. Nah, itu akan membosankan ya. Nah, untuk role play ini mungkin bisa disarankan GSM menjadi Musa, ASM-nya menjadi bangsa Israel. Di bacaan kita berkali-kali Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, kemudian Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, dan kembali lagi Tuhan berfirman lagi dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Proses itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak bisa menjawab, memainkan perannya sebagai bangsa Israel hanya dengan menjawab misalnya, semua yang telah Allah firmankan itu akan kami lakukan. Ini kalimat ini juga selain sebagai teks dalam peran mereka, peran anak-anak, ini juga bisa jadi seperti ayat hafalan tanpa kita mengatakan bahwa ayo anak-anak kita menghafal ayat, enggak. Jadi tanpa sadar mereka menghafal ayat. Semua yang telah Allah firmankan itu akan kami lakukan. Ya. Metode ketiga yang kakak-kakak bisa pilih yaitu dalam isi cerita ini melakukan tanya jawab. Untuk kelas besar melakukan tanya jawab ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Karena anak itu bisa diajak untuk menggali Alkitab. GSM bertanya, ASM mencari jawaban di bacaan Alkitab. Jadi misalnya, omong-omong apa sih perintah Tuhan? Coba, apa perintah Tuhan kepada bangsa Israel sebagai persiapan berjumpa dengan Tuhan? Ayo coba cari di Keluaran 19 ayat 1-20, itu kan panjang ya. Kita beri waktu mereka lihat, kalau udah misalnya sekitar 1 menit belum ada, coba cari di ayat 10-13. Jadi kalau ada yang udah membaca sampai misalnya ayat 9, dia akan balik lagi ke 10 dan 13. Ini membuat anak membaca Alkitab dan dengan cermat karena mencari jawaban ya. Kemudian kita bisa tanya lagi, bagaimana sih respon Musa? Bagaimana sih respon bangsa Israel? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak, ASM yang menjawab. Jadi ASM menemukan sendiri firman yang hendak Tuhan sampaikan. Itu untuk isi cerita. Kemudian kita sampai pada penutup. Kalau tadi di tujuannya adalah kita menggunakan high order thinking, jadi kita penutup ini juga cukup penting kakak-kakak. Ini perlu kita persiapkan dengan seksama karena disinilah proses analisis, refleksi, dan komitmen itu sangat dimungkinkan untuk terjadi. Kalau tadi anak-anak hanya tahu dan mungkin sedikit analisa, tapi di sini lebih lagi menganalisa. Saya menyarankan untuk metodenya yaitu diskusi melalui break room. Mengapa break room? Sekali lagi, kalau ada kakak-kakak yang belum paham mengenai break room, itu bisa lihat di pembinaan yang diselenggarakan oleh Bina Warga. Mengapa perlu menggunakan break room? Karena melalui break room hanya terbatas beberapa anak sehingga kita lebih dapat memperhatikan dan anak juga tidak sungkan untuk menjawab. Ya. Itu menolong anak-anak yang pendiam yang biasanya kita kurang perhatikan. Kalau dengan kelas yang besar, break room ini sangat-sangat menolong. Kalau pembimbingnya itu kurang, kita bisa minta misalnya beberapa anak, ini menjadi ketuanya, tapi kita sudah harus siapkan dulu nih, kita harus chat dulu nih, ini yang ditanyakan ya, gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan usulan
misalnya bisa ditanyakan pada saat penutup ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengajak anak menganalisa dan melakukan reflektif. Misalnya, mengapa sih Musa dan bangsa Israel taat kepada Tuhan? Ini nggak ada loh di bacaan kita, tetapi anak untuk menjawab ini dia perlu menganalisa. Mengapa ya Musa dan bangsa Israel kok mau sih taat sih kepada Tuhan? Kira-kira apa yang membuatnya itu terjadi? Nah, kemudian bisa juga mungkin ditanyakan di sini, hambatan apa yang membuat kita tidak taat kepada perintah Tuhan? Ini udah relate ke kita, karena kita mau masuk tadi ke tujuan kita ya. Aku berkomitmen. Hambatan apa yang membuat kita tidak taat pada perintah Tuhan? Karena kalau kita mengenal hambatan, kita bisa tahu, oh ini loh hambatannya. Sehingga kita benar-benar ketika berkomitmen, ya akhirnya menjalankan. Kemudian, apakah kalian merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi dan melindungi seperti Tuhan mengasihi dan melindungi bangsa Israel? Nah, ini bisa sharing dan ini bisa dilakukan di dalam break room, ya. Kemudian dilanjut dengan kalau tadi analisa dan berefleksi, anak berefleksi, iya ya, Tuhan kan begitu baik kepadaku. Apa ya kebaikan Tuhan? Dia berefleksi. Kemudian jangan berhenti di situ karena kita harus lari ke komitmen. Kita harus berjalan ke komitmen. Anak-anak mengucapkan komitmen, yaitu kemudian dilanjutkan Tuhan itu mengasihi, melindungi kita senantiasa. Karena itu marilah kita mengatakan bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Untuk awalnya mungkin anak-anak diajak untuk mengatakan ini. Tetapi kita perkuat lagi komitmen anak-anak secara personal, yaitu dalam doa. Nah, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, coba cari firman Tuhan apa yang mau dilakukan. Kemudian secara bergantian ASM menyampaikan doa, tetapi didahului dulu oleh guru sekolah minggu, oleh kita. Mengapa? Supaya kita memberikan patronnya doa. Jadi patronnya doa itu nggak perlu, nanti doanya begini ya, nggak perlu. Tapi kitanya yang berdoa. GSM-nya berdoa, Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan, yaitu aku mau menghormati orang tuaku, ayah dan ibuku. Tolonglah aku, Tuhan. Nah, otomatis ketika gurunya berdoa seperti itu, biasanya anak-anak mengikuti petnya sehingga juga nggak panjang dan durasi bisa tetap terjaga. Ya, melalui rangkaian program pembelajaran dan berbagai metode yang dapat kita pilih, maka berharap tujuan pembelajaran yaitu ASM berkomitmen untuk menjalani hidup berpegang pada firman Tuhan itu dapat kita capai. Dan di sini ada link-link yang akan dibagikan yang melengkapi kita tadi ya untuk bagaimana berkreasi dengan Zoom, bagaimana memaksimalkan Zoom untuk pelayanan anak-anak di YouTube. Begitu Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih. Terima kasih Kak Esther. Wah, langsung banyak nih ide-idenya yang bisa digunakan untuk pertemuan kita dengan adik-adik di kelas besar via video conference. Ini ada yang mau ditambahin Kak Santi, Kak Elizabeth untuk setiap kelas yang kita sudah bahas ini? Cukup, kalau saya cukup. Baik. Terima kasih, kita sudah membahas semua kelas, dari kelas batita, kecil, dan besar. Juga yang terpenting adalah firman Tuhan sudah kita bahas, dan kita sudah selesai untuk episode kali ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Saya mengundang Pendeta Santi untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami semua boleh menyelesaikan persiapan guru sekolah minggu di episode kali ini. Kami bersyukur untuk kehadiran anak-anakmu, baik itu Kak Esther, Kak Elizabeth, Kak Wawan, juga anakmu Kak Hendra, sehingga tema dan juga firman Tuhan yang diambil dari Alkitab ini
Boleh sungguh-sungguh kami mengerti, dan juga setiap kakak-kakak yang Kau berikan tugas untuk mewartakan firman-Mu juga boleh ditolong dan diperkaya. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Santi, terima kasih kakak-kakak semua, dan saya menutup acara ini. Kita akan berjumpa lagi dengan persiapan guru sekolah minggu di episode lainnya. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.